Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sahabat Petani Indonesia. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Kupas Tuntas mengenai permasalahan kelapa sawit. Pertanyaannya, kenapa Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar dunia, namun harga ditentukan Malaysia atau pasar internasional? Temukan sahabat jawabannya pada video ini. Sebelumnya harga minyak goreng tengah melonjak drastis. Produsen kompak menaikkan harga dengan dalih menyesuaikan dengan harga minyak sawit CVO di pasar global. Lonjakan harga minyak goreng di Indonesia ini jadi ironi, mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah. Bahkan tercatat jadi negara penghasil CPO terbesar di dunia. Di beberapa daerah harga minyak goreng menembus 20.000 per liter. Padahal sebelum melonjak, harga minyak nabati ini berkisar 11.000 hingga 13.000 tergantung kemasannya. Sampai pemerintah turun tangan dengan menggelontorkan subsidi 3,6 triliun melalui perusahaan minyak goreng, hingga harganya mulai turun di level 14.000 per liter sesuai ketetapan pemerintah. Para produsen minyak selama ini berdalih kenaikan harga akibat lonjakan harga CPO dunia. Menurut pengusaha minyak goreng, mereka harus membeli CPO dengan harga pasar internasional sebelum mengolah menjadi minyak goreng. Lalu kenapa Indonesia sebagai produsen terbesar CPO namun harga mengikuti pasar internasional? Ikuti terus video ini untuk menemukan jawabannya. Dilansir dari kompas.com, minyak sawit mentah atau CPO tengah jadi perhatian publik di tanah air. Ini setelah harga minyak goreng melonjak drastis sejak 4 bulan terakhir. Para produsen minyak goreng berdalih kenaikan harga minyak nabati itu terjadi karena adanya penyesuaian harga CPO global, di mana permintaannya naik namun suplainya tidak mencukupi. Seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006 silam, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Hal ini membuat CPO jadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Beberapa orang terkaya di Indonesia juga berasal dari pengusaha kelapa sawit. Selain pengusaha domestik, kepemilikan perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia didominasi oleh investor asal Singapura dan Malaysia. Sejatinya, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah negara yang diberikan pemerintah melalui skema pemberian hak guna usaha atau HGU. Sebagian HGU bahkan berada di atas lahan pelepasan hutan. Harga CPO ditentukan dari Malaysia, namun meski menjadi penguasa minyak sawit secara global, naik turunnya harga komoditas sawit dikendalikan oleh bursa di negeri jiran, yakni Bursa Malaysia Derivative (BMD). Selain berpatok pada BMD, harga minyak sawit yang dijual Indonesia juga mengacu pada bursa komoditas yang berada di Rotterdam, Belanda. Harga panenan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditetapkan melalui kontrak berjangka CPO di BMD
Besarnya pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup beralasan, mengingat Malaysia sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia. Posisi BMD sebagai salah satu penentu harga sawit global tak tergeser meskipun Indonesia belakangan jadi penghasil CPO terbesar di dunia. Dikutip dari halaman resminya, perdagangan komoditas CPO di BMD sudah ada sejak Oktober 1980. Harga minyak sawit ditentukan dengan uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Oke, demikian sahabat, jadi terjawab sudah bahwa harga CPO ditentukan oleh pasar global dengan adanya kontrak berjangka di BMD negeri jiran Malaysia. Semoga ke depan Indonesia menjadi negara dengan berdaulat penuh atas pengolahan kelapa sawit dan menjadi pemeran utama dalam menentukan harga kelapa sawit, hingga terjadinya kestabilan harga minyak goreng di pasar domestik. Apabila ada saran, kritik, dan pendapat lain mengenai permasalahan ini, silakan pada kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.